Silakan dari penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Izin bertanya, Ustaz. Saya lagi dari Sumatera Utara. Mungkin Ustaz mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana kita seorang anak ya untuk mendakwahi atau memberitahu tentang Islam lah kita yang gitu ya ke orang tua kita gitu Ustaz. Karena kan paling pasti kan gini, kalau kita sebagai anak menasihati orang tua, paling orang tua ini menganggap bahwa mungkin kita anak, mungkin ilmu mereka lebih tinggi daripada kita gitu sih Ustaz. Bagaimana cara mendakwahi mereka gitu biar bisa ke jalan yang lurus gitu lah. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi gini, semua orang sebenarnya didakwai sama ya. Dan kita tidak usah khawatir tentang masalah dakwah Islam ini. Dia benar dan tidak akan pernah Islam itu salah selama Anda sampaikan dengan dalil yang benar gitu. Hanya saja dalam menyampaikan dakwah, mendakwahi orang tua, mendakwahi siapapun teman-teman sekalian. Yang pertama, kita harus punya ilmunya dulu. Apa yang kita ingin bahas, kita harus punya ilmunya. Kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda jangan tegur. Jangan masuk dulu ke bab mendakwahi gitu kan. Kalau Anda sudah baca tentang apa yang ingin Anda bahas ya, Anda sudah punya cukup, Anda merasa ilmu di situ, di poin itu saja, di bahasan yang sedang mau dibahas gitu. Baru Anda mulai bicara. Yang kedua, Anda dalam berdakwah ini skala prioritaskan hal yang besar, yang paling besar dulu. Kayak misalnya orang tua kita tidak sholat, sama orang tua kita misalnya menggibah, gunjing orang. Anda dahulukan sholatnya dulu. Dan lebih besar daripada urusan ghibah, walaupun memang ghibah juga adalah dosa besar gitu, atau menggunjing orang. Skala prioritas gitu. Yang ketiga, Allah SWT menggambarkan tentang metode berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah hai Muhammad di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara pada waktu yang tepat, media yang digunakan tepat ya. Wal mau'izatil hasanah. Dan diingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Misalnya, orang tua kita tidak sholat. Kita dahulukan dulu membacakan keutamaan sholat. Dapat apa sih kalau orang sholat? Kalau betul-betul sudah nolak, baru kita masuk ke ancaman. Jadi jangan di awal kita berdakwah, kita sudah menyampaikan, orang kalau nggak sholat masuk neraka, nanti dibakar, nanti begini dan begitu. Bukan. Tapi orang sholat dapat apa sih? Supaya orang lebih termotivasi untuk mengerjakan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berbicara, ya, berdebat sama mereka, maka dengan cara yang baik. Ya. Artinya bukan ribut-ribut, bukan untuk pamer, bukan untuk riak. Tapi murni untuk menyampaikan kebenaran gitu. Dan yang terakhir, fahami teman-teman sekalian, dakwah itu sifatnya penyampaian, bukan penerimaan. Jadi kalau kita sudah sampaikan, sudah selesai. Lepas tanggung jawab kita di sisi Allah SWT. Walaupun cuma baru satu kali kita sampaikan. Ini poin penting ya. Nah, banyak orang berdakwah kecewa karena dia targetnya penerimaan. Apa yang dia sampaikan harus diterima, itu enggak harus. Itu keliru kalau dia faham seperti ini. Ya. Jadi sampaikan saja. Dia terima tak terima itu bukan urusan kita. Nabi Ibrahim AS mendakwai ayahnya Azar, tapi tidak mau dengar sampai meninggal dalam keadaan kufur. Jadi, Nabi Muhammad SAW mendakwai pamannya Abu Talib, tapi tidak mau dengar sampai meninggal dalam keadaan kufur. Dan seterusnya, Nabi SAW mendakwai juga orang-orang lain banyak. Ya. Paman beliau Abu Lahab, ya, juga sama. Tidak mau dengar.